Nama saya Simon Pascalis, warga Desa Boru di Kabupaten Flores Timur. Hari ini, tanggal 2 Agustus 2025, akan saya kenang sebagai hari paling menggetarkan sepanjang hidup saya. Hari ketika langit menjadi kelabu, udara terasa menggigit, dan bumi seolah bersuara dengan dentuman dahsyat dari perutnya. Pukul 1.12 dini hari, saya masih duduk di depan rumah, menunggu kabar dari anak saya yang bekerja di Maumere. Saya sempat mendengar gemuruh kecil, seperti truk besar melintasi jalan kerikil di kejauhan. Tapi tidak ada truk malam itu. Lalu, saya melihat kilat menyambar ke arah langit timur. Saya kira petir biasa, tapi anehnya, petir itu muncul berulang, tanpa suara hujan. Dan kemudian, boom! Dentuman keras itu mengguncang tanah. Jendela rumah saya bergetar. Seperti ledakan besar dari arah gunung Lewotobi laki-laki. Semua warga keluar rumah, saling menatap dalam bingung dan takut. Langit di atas gunung berubah oranye kemerahan. Saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Lava keluar seperti lidah api, menjilat langit gelap. Kami semua tahu apa artinya. Gunung itu meletus. Di desa kami, sudah biasa hidup dengan suara gunung. Tapi malam ini berbeda. Abu mulai turun seperti hujan tipis. Putih keabu-abuan, menyelimuti atap dan pepohonan. Orang-orang mulai menutup wajah dengan kain basah. Anak-anak dibopong oleh ibunya, menangis ketakutan. Pukul 1.30, saya menerima pesan dari seorang teman di pos pemantauan. Kolom abu mencapai 18.000 meter. Waspada banjir lahar. Jarak aman 7 kilometer. Saya langsung menghidupkan radio. Suara penyiar bergetar saat membaca pengumuman dari PVMBG. Mereka menyatakan status awas. Level tertinggi. Kami harus bersiap evakuasi. Pukul 2 pagi, awan panas mulai turun dari lereng. Dari kejauhan saya melihat seperti gulungan asap putih tebal merambat ke bawah, menyapu lereng dengan cepat. Itu bukan kabut, itu piroklastik, campuran gas panas dan serpihan batu. Mematikan. Saya membantu para tetangga mengemasi barang. Hanya bisa membawa dokumen, pakaian, dan sedikit makanan. Kami naik mobil bak terbuka milik Pak RT. Di tengah perjalanan, jalan mulai licin oleh abu. Jarak pandang tinggal 2 meter. Kami harus nyalakan lampu hazard, pelan-pelan menyusuri jalan ke arah desa yang lebih aman. Di radio, saya dengar daerah lain seperti Dulipali dan Hokeng Jaya juga mulai terkena imbas. Sungai-sungai mulai berwarna kelabu, membawa endapan abu dan lumpur, lautan lahar dingin sedang terbentuk. Saya teringat letusan tahun 2024. Saat itu 9 orang tewas karena tidak sempat keluar dari rumah. Saya tak ingin melihat hal itu terulang. Pukul 5, kami sampai di posko pengungsian sementara di lapangan Wulanggitang. Ratusan orang sudah berkumpul. Anak-anak diselimuti, beberapa batuk karena sudah menghirup abu vulkanik. Masker medis dibagikan, tapi tak cukup untuk semua. Saya memberikan masker saya untuk seorang ibu yang membawa bayi. Saat matahari terbit, langit masih kelabu. Matahari hanya tampak sebagai bulatan pudar di balik kabut abu yang tebal. Saya berdiri, menatap ke arah gunung, walau tak bisa melihat puncaknya. Hanya ada satu pertanyaan di kepala saya. Berapa lama lagi ini akan berlangsung? Seorang petugas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berbicara lewat megafon, menjelaskan kondisi terkini. Gunung masih aktif, katanya. Kami mohon tetap berada di pos pengungsian. Jangan kembali ke rumah sebelum zona aman diumumkan. Kami semua hanya bisa saling menatap. Wajah-wajah penuh debu, mata sembab karena kurang tidur, tubuh lelah membawa keluarga dan harapan. Tapi ada juga rasa syukur, kami masih hidup. Malam itu, di tenda darurat, saya duduk sambil menulis kisah ini dengan pena dan buku catatan. Di luar, langit malam tidak gelap. Ia menyala samar oleh kilat vulkanik yang kadang muncul dari arah Lewotobi. Gunung itu belum selesai bicara. Saya yakin esok, dan lusa, dan hari-hari mendatang, cerita ini akan menjadi bagian dari sejarah. Anak cucu kami akan tahu, pernah ada hari ketika bumi mengeluarkan suara dari dalamnya, dan manusia hanya bisa berlari, berlindung, dan berdoa. Dan saya di sana. Saya menyaksikannya. Saya adalah bagian dari kisah itu.